sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti. Shalom untuk anak didik kami sekalian. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga Tuhan masih menyertai kita dan kita selalu menjaga kesehatan di tengah-tengah wabah COVID ini. Baik, saya harap kalian semua sehat dan keluarga kalian juga sehat. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan atau mengajarkan kepada kalian tentang doktrin Roh Kudus atau pneumatologi. Baik, sebelum itu Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak Stefan Dardivikanto Sitorus, alamat Bapak di Sidamani, Simalungun. Baik, langsung saja. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Langsung saja kita berdoa. Bapak yang akan memimpin doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat dan karunia-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami bisa berkumpul di sini untuk mengadakan pelajaran kami Tuhan, atau proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan berkati selalu kami, Kau lindungi kami Tuhan, Kau lindungi keluarga kami Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Ya Tuhan, semoga pelajaran hari ini bisa masuk ke akal dan budi kami Tuhan, agar kami dapat menerima dan menelaah semua pelajaran yang dibimbing oleh kami sendiri Tuhan. Kiranya Kau menyertai kami Tuhan di setiap kondisi kami Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan. Kami adalah hamba-Mu yang tidak luput dari dosa. Kiranya Kau hapuskanlah itu agar kami mendapat pengampunan-Mu dan kami layak disebut sebagai hamba-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu hari ini sekekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai pelajarannya, yaitu tentang doktrin Roh Kudus atau pneumatologi. Baik, kata untuk Roh Kudus dalam bahasa Ibrani adalah ruah dan bahasa Yunani adalah pneuma. Jadi yang adalah kata netral itu, setiap kata ganti digunakan untuk menggunakan pneuma sewajarnya ada netral juga. Namun para penulis Alkitab tidak mengikuti tata bahasa, melainkan mereka menggantikannya dengan kata ganti maskulin yang ditujukan pada Roh Kudus. Penggantian kata bahasa yang memiliki tujuan kepribadian dari Roh Kudus. Baik, jadi pneumatologi ini adalah doktrin-doktrin Roh Kudus yang kita kenal dengan Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita yang berasal dari Tuhan. Baik saja, dan di sini kita mulai saja personalitas dari Roh Kudus itu sendiri. Baik, Roh Kudus merupakan pribadi yang berbeda dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. Tetapi Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah yang lebih unggul dari manusia, atau yang lebih berkuasa dari manusia, tapi tidak lebih berkuasa daripada Allah. Baik, di sini saya akan membahas sifat-sifat dari Roh Kudus. Baik, yang pertama, Roh Kudus itu memiliki akal budi dan kecerdasan. Dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu di dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Mari kita buka 1 Korintus 10. 1 Korintus 2 ayat 10. Baik, di sini dikatakan karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh telah menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Baik, kata menyelidiki berarti meneliti atau menyelidiki sesuatu. Roh Kudus meneliti kedalaman Allah dan mengatakan pada orang yang percaya. Baik, yang kedua itu Roh Kudus memiliki pengetahuan. Jadi tidak manusia saja atau Allah yang memiliki pengetahuan, tapi Roh Kudus itu memang lebih unggul pengetahuannya dari manusia. Baik, tidak seorang manusia pun memiliki kesadaran atau pengetahuan dan pikiran Allah, tetapi Roh Kudus memahami pikiran Allah. Ayat itu kita dapat temukan dalam 1 Korintus 2. Kita buka kembali 1 Korintus 2 ayat 11. Baik, di sini dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah yang tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, seperti itu. Dan kita masuk yang ketiga, itu Roh Kudus memiliki pikiran. Bahkan sebagaimana Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenal pikiran Roh Kudus. Kata pikiran dari Yunani yaitu pneuma, berarti cara pikir, pola pikir, tujuan, aspirasi, perjuangan, dan secara jelas mengindikasikan bahwa Roh Kudus itu memiliki akal dan budi. Yang selanjutnya, Roh Kudus memiliki emosi. Emosi atau sensibilitas, memiliki perasaan, memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberi tanggapan pada sesuatu. Dan Roh Kudus ini memiliki emosi. Emosi bukan tentu langsung ke yang jahat ya, tapi emosi itu adalah sebuah perasaan
hati, emosi bisa bukan saja bisa marah, emosi bisa menangis, ataupun itu emosi untuk berperasaan kepada sesama. Baik, pada sekarang Roh Kudus memiliki kehendak. Hal ini mengindikasikan ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. Roh Kudus mendistribusikan karunia Roh Kudus sebagaimana kehendaknya. Dengan cara analogi yang sama, kehendak digunakan untuk menjabarkan kehendak Allah Bapa. Sebagaimana Bapa memiliki kehendak, demikian pula Roh Kudus itu sendiri. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu posisi Roh Kudus. Jadi posisi Roh Kudus ini ada dalam setiap diri kita, dan posisi Roh Kudus ini telah dianugerahkan Tuhan untuk Roh Kudus untuk manusia. Baik, langsung saja. Roh Kudus dapat didukakan. Roh Kudus dapat didukakan pada waktu orang percaya berdosa. Jadi jika waktu kita berdosa, maka Roh Kudus akan berduka saat itu, karena roh yang ada dalam diri kita itu sendiri tidak bisa untuk menghalau kita, atau kita tidak memilih Roh Kudus itu, melainkan memilih keinginan daging kita, dan itu mendukakan Roh Kudus dan hati Tuhan. Baik, yang kedua, Roh Kudus dapat dihujat. Penghujatan biasanya diartikan sebagai suatu melawan Allah Bapa. Allah Bapa dan Kristus juga, Tuhan Yesus Kristus dihujat pada saat itu. Sebelum dia disalibkan, dia dihujat karena dia membombardir atau merusakkan pedagang-pedagang atau bahan-bahan pedagang yang pada saat itu ada di bait suci Allah. Demikian Roh Kudus juga dapat dihujat sebagai berasal dari dihujat. Demikian pula Roh Kudus itu bisa dihujat. Penghujatan melawan Roh Kudus adalah pada saat karya Kristus disebut sebagai berasal dari setan. Padahal pada waktu itu Roh Kudus telah memberikan kesaksian tentang perjalanan Kristus sebagai yang berasal dari Allah Bapa. Baik, kita masuk poin yang ke baik, setelah Roh Kudus dapat dihujat dan Roh Kudus itu dapat ditolak. Ya, jadi bukan perempuan saja yang dapat kamu tolak atau laki-laki saja yang dapat kamu tolak, tapi Roh Kudus juga bisa ditolak. Dalam pembicaraannya melawan ketidakpercayaan orang Yahudi yang akhirnya merajam dia dengan batu sampai mati, Stefanus menuduh mereka sebagai orang tegar tengkuk dan tidak bersunat hati dan telinga, selalu menolak Roh Kudus. Kita buka ayatnya di Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Baik, saya akan bacakan. Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi di sini Stefanus atau Rasul Stefanus seperti bukan rasul, dia orang yang mati-mati untuk mengajarkan firman Tuhan ke seluruh bangsa. Yang mati-mati dilempari batu oleh orang yang tidak mau menerima dia. Baik, di sini dikatakan hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Baik, nenek moyang di sini dikatakan sebagai bangsa Israel yang selalu menolak apa yang Tuhan berikan, seperti mereka menerima, tapi mereka setelah mereka menerima itu, tetapi mereka tetap bersungguh-sungguh dan terus menolak Roh Kudus dengan cara mereka menyembah berhala atau menyembah allah-allah lain selain Allah. Baik, selanjutnya Roh Kudus dapat didustai. Pada waktu Petrus mengkonfrontasikan Ananias dan Safira berkaitan dengan penipuan mereka, ia menuduh mereka telah mendustai Roh Kudus. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Saya akan membacakannya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu selama tanah itu. Baik, sampai situ Ananias dan Safira dihukum mati karena mereka berdosa, yaitu dengan mendustai Roh Kudus. Jadi pada saat Ananias dikuasai iblis sehingga mendustai Roh Kudus dan Safira juga seperti itu, maka mereka dihukum mati karena mereka telah berdosa, yaitu mendustai Roh Kudus. Baik, kita sambung saja. Roh Kudus dapat ditaati ya. Yang sekarang Roh Kudus dapat ditaati. Di Kisah Para Rasul 10 Tuhan memberikan wahyu yang paling jelas kepada Petrus bahwa ia juga memasukkan orang non-Yahudi dalam wilayah berkatnya. Petrus taat akan perintah Roh Kudus dan pergi ke rumah Kornelius di Kaisera. Petrus taat kepada Roh Kudus semua hal yang
di atas dapat dikatakan pada pribadi yang personalitas Roh Kudus. Baik, kita masuk yang ke B, atribut ilahi Roh Kudus. Sini Roh Kudus menampilkan atribut-atribut yang ilahi yang sama dengan Bapa dan Putra. Pada saat ia disebut Roh Allah, itu berarti bahwa ia adalah pribadi Allah yang sejati. Bagian-bagian di bawah ini merefleksikan, yang Bapak akan jelaskan ini merefleksikan kesatuan dan kesetaraan dari Trinitas. Baik, langsung saja. Atribut ilahi Roh Kudus itu. Roh Kudus itu hidup. Hidup merupakan satu atribut ilahi. Sebagaimana Bapa dan Putra memiliki hidup pada dirinya, demikian pula Roh Kudus memiliki hidup pada dirinya sendiri. Baik, yang kedua, Roh Kudus itu Maha Tahu. Jadi Roh Kudus itu Maha Tahu juga. Roh Kudus menyelidiki kedalaman Allah. Istilah yang sama yaitu kedalaman dalam bahasa Yunani batos digunakan dalam kaitan dengan pengetahuan Allah. Ini merupakan hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia, tetapi Roh Kudus Allah mengetahui hal-hal yang tidak dapat dipahami dan diselidiki oleh manusia. Dan yang ketiga, atribut Roh Kudus itu, atribut ilahi adalah Maha Kuasa. Kekuasaan Roh Kudus dilihat dalam penciptaan pada Kejadian 1 ayat 2 yang Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Itu berarti itu Roh Allah, itu adalah Roh Kudus. Dan di atas ciptaan seperti diperlakukan seekor ayam betina pada anak-anaknya, Roh Kudus memberikan kehidupan pada ciptaannya. Seperti itu pada saat penciptaan, Roh Kudus itu sudah ada bersama Allah. Setelah bumi diciptakan oleh Allah, Roh Kudus itu ada sebelum manusia diciptakan oleh Allah. Baik, yang terakhir, yang selanjutnya Maha Hadir. Roh Kudus itu Maha Hadir. Roh Kudus itu sama seperti Allah. Roh Kudus itu tetap mengikuti kita kemanapun kita pergi. Roh Kudus itu akan selalu ada pada kita. Jadi Roh Kudus itu selalu, karena berasal dari Allah, maka dia akan terus ada pada kita, dan kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Tinggal kita saja manusia yang harus memilih mengikuti keinginan daging atau keinginan roh itu sendiri. Baik, yang selanjutnya Roh Kudus itu kekal. Roh Kudus disebut Roh kekal. Melalui Roh kekal, Kristus menyerahkan dirinya sendiri tanpa celah pada Allah. Sebagaimana Roh Kudus mengambil bagian dari dalam kelahiran Kristus, dengan cara yang sama ia juga mengambil bagian dari kematian Kristus. Baik, yang selanjutnya kekudusan. Roh Kudus itu mempunyai atribut ilahi kekudusan. Jadi Roh Kudus itu adalah kudus dan tidak bercela dan tidak berdosa. Salah satu aspek penting dari kelahiran adalah bahwa Allah kudus, sama seperti dikuduskannya dan dipisahkannya dari dosa dan orang berdosa. Nama yang paling umum bagi roh adalah Roh Kudus, mengindikasikan oknum ketiga dari Trinitas yang memiliki atribut transenden ilahi ini. Dan tiga Trinitas itu adalah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, kita lanjutkan. Baik, atribut ilahi Roh Kudus yang selanjutnya adalah kasih. Roh Kudus adalah kasih dan menghasilkan kasih dalam anak Allah, Apabila ia tidak memiliki kasih sebagai atribut utama, maka ia tidak dapat menghasilkan kasih dalam diri orang percaya. Jadi dengan adanya Roh Kudus memiliki kasih, kita memilih Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang penuh kasih, dan kita akan selalu mengikuti Tuhan, karena Roh Kudus itu selalu mengajarkan yang terbaik bagi kita. Baik, yang selanjutnya adalah kebenaran. Roh Kudus disebut Roh kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 17. Kita buka. Baik, Yohanes 14 ayat 17 tadi, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi dengan adanya Roh Kudus ini, yaitu roh kebenaran, dunia memang menolak Roh Kudus, karena dunia adalah keinginan yang jahat dan ingin senang-senang saja. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, karena dunia tidak mau mengenal dia, karena dia mengajarkan yang baik, karena dunia yang mengajarkan yang baik, yaitu dunia itu dosa. Jadi tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita mengenal dia karena dia ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus itu. Roh Kudus selalu bersama kita untuk memberikan kita kasih dan terus bersama dengan kita agar kita bisa memilih Allah dalam hidup kita. Baik, yang selanjutnya yaitu kita masuk poin yang ke C, karya ilahi Roh Kudus.
Karya Roh Kudus menyatakan keilahiannya, semua menjadi nyata bahwa karya Roh Kudus mengindikasikan keilahiannya dan keesaannya Allah, keesaan Allah bersama Allah Bapa dan Putra. Baik, langsung saja kita melihat apa-apa saja karya ilahi dari Roh Kudus ini agar kita mengerti bagaimana Roh Kudus menyampaikan karya-karyanya dalam hidup manusia ataupun dalam dunia ini. Baik, yang pertama karya penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baik, di sini dikatakan Roh Allah berada dalam permukaan air atau melayang-layang dalam permukaan air. Bagian kitab suci menunjukkan bahwa Roh Kudus terlibat dalam karya penciptaan. Roh Kudus terlibat penciptaan bintang-bintang di langit. Roh Kudus bekerja penciptaan segala jenis binatang yang pada saat itu Allah menciptakannya. Berarti Roh Kudus itu ada sebelum bumi, Roh Kudus itu ada setelah penciptaan bumi, dan Roh Kudus juga ikut berserta dalam hal penciptaan dalam membantu Allah untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Baik, yang kedua kelahiran Kristus. Keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria memastikan ketidakberdosaan Kristus sebagai manusia. Kristus dalam keilahiannya adalah kekal, tetapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus tanpa dosa. Baik, yang selanjutnya adalah inspirasi kitab suci. Dalam Petrus 2 ayat 1 sampai 21, mari kita buka. Petrus 2 ayat 1 sampai 21. Nanti kita semua bisa membacanya. Sekarang saya akan membacanya. Petrus 2 ayat 1, 2 Petrus 1 ayat 21. Baik, saya akan membacakannya. Sebab tidak pernah dibuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Baik, di sini dikatakan ada suatu analogi antara Roh Kudus melahirkan kemanusiaan Kristus dan Roh Kudus mensupervisi penulisan kitab suci. Sebagaimana Roh Kudus terlibat dalam kehamilan Maria dan yang menjamin ketidakbersalahan kitab suci. Penulisan kitab suci dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi para penulis atau yang penulis kitab suci ini atau rasul dan nabi-nabi yang menulis kitab suci ini, mereka sudah terinspirasi atau sudah Roh Kudus ada untuk membuat kitab itu. Jadi Roh Kudus sudah bekerja, Roh Kudus juga bekerja pada mereka dan sudah mensahkan dalam penulisan Alkitab itu. Karena sebelum disahkan isi-isi Alkitab sudah disahkan, pasti Roh Kudus itu akan ada. Sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi orang-orang berbicara atas nama Allah karena Roh Kudus itu sendiri, dan bisa Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu ada dalam manusia itu sendiri. Baik, yang selanjutnya regenerasi. Meregenerasi berarti memberi kehidupan. Roh Kudus menyebabkan kelahiran baru. Ia adalah prakarsa kelahiran baru. Regenerasi oleh Roh Kudus merupakan kerjasama spiritual dalam reproduksi manusia di wilayah fisikal. Generasi manusia menghasilkan kehidupan manusia. Regenerasi spiritual menghasilkan kehidupan spiritual. Roh Kudus menghasilkan kelahiran baru, tetapi ia melakukannya melalui alat firman Tuhan. Dalam 1 Petrus, kita buka 1 Petrus. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 23. Baik, demikian firman Tuhan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Baik, di sini kata seperti itu, karena Roh Kudus menghasilkan kelahiran baru, tetapi ia melakukannya melalui alat firman Tuhan itu sendiri. Baik, yang selanjutnya Roh Kudus sebagai perantara dari karya ilahi. Roh Kudus ini adalah perantara. Kristus adalah perantara orang-orang percaya. Demikian pula Roh Kudus adalah perantara orang-orang percaya. Baik, selanjutnya pengudusan. Ada 3 aspek yang dari pengudusan. Pertama, proposisional atau pemisahan yang terjadi pada waktu melayani Roh Kudus. Orang yang percaya bersatukan dengan Kristus lalu kemudian menjadi di dalam Kristus. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi kuat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi
Roh Kudus ini berperan dalam pengudusan kita sebagai orang-orang percaya. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir dari bahasan saya hari ini, penolong orang-orang kudus. Di teks ini Yesus berjanji kepada murid-murid akan memberikan seorang penolong yang lain. Penolong dalam kata ini para kleton yang berasal dari dua kata berjalan di samping dan dipanggil. Jadi seseorang yang dipanggil untuk berjalan di samping untuk menolong di dalam 1 Yohanes 2. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 1. Dikatakan di sini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara dari Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Baik, di sini dikatakan Yesus berjanji kepada murid-murid akan ada seorang penolong yang lain. Penolong dalam arti penolong kita manusia, orang-orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus memanggil orang-orang kudus yang masih berdosa, atau paraktel, penasehat dalam kebanyakan versi. Dan seperti itulah karya ilahi Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang-orang yang kudus. Jadi Roh Kudus akan hadir menjadi penolong kita, lebih menjadi penolong kita dalam kalau kita sudah menjadi orang-orang kudus dan percaya kepada Allah. Baik, sampai sini penjelasan dari Bapak. Kiranya kalian dapat memahami segala penjelasan yang telah Bapak berikan. Jika ada tutur kata Bapak yang salah, kiranya kalian maafkan Bapak ya. Baik, akhir kata Bapak sampaikan pada kalian. Selamat Shalom anak-anak, selamat pagi. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi dari Bapak Stefan Storus. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Christine Febriana Pakpahan. Nah, di sini kita akan membahas tentang representasi Roh Kudus atau yang disebut juga dengan penggambaran Roh Kudus. Nah, di sini ada beberapa deskripsi tentang penggambaran Roh Kudus, yaitu yang pertama pakaian. Nah, pakaian. Nah, setelah kebangkitannya, Yesus memerintahkan para murid untuk menunggu di Yerusalem. Di mana pada Lukas 24 ayat 49 tertulis, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Nah, di sini ada kata diperlengkapi. Nah, yang dimaksud dari arti diperlengkapi yaitu dijelaskan dalam teks dengan perasa dengan kuasa. Nah, di mana para rasul harus tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi atau dipakaikan kuasa oleh Roh Kudus. Nah, kedua, merpati. Nah, pada baptisan Kristus, Roh Kudus turun seperti merpati. Apakah itu merpati sungguhan? Ya, tentu itu merpati sungguhan, yaitu roh itu adalah roh Allah. Roh Allah yang turun dari langit. Nah, yang ketiga, jaminan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 22, Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan. Nah, Roh Kudus sebagai jaminan adalah simbol dari keamanan dan kepastian orang percaya dalam Kristus. Keempat, api. Nah, pada hari Pentakosta, lidah api dibagikan dan tinggal di atas para rasul. Nah, hal itu akan menunjukkan kehadiran Allah. Kejadian yang tidak biasanya ini, yaitu dengan turunnya Roh Kudus, merupakan bahwa Allah hadir dalam peristiwa itu. Nah, yang kelima, minyak. Minyak adalah tipologi dari Roh Kudus sebagaimana praktik di Perjanjian Lama, di mana pengurapan para imam dan raja-raja merupakan tipologi dari pelayanan Roh Kudus. Di Zakaria 4 ayat 1-4 mengilustrasikan signifikasi minyak sebagai tipologi. Minyak menggambarkan kuasa Roh Kudus dan menguatkan Yosua dan Jerubbaal untuk memimpin orang-orang dalam membangun bait. Nah, yang keenam, materai. Nah, Roh Kudus dilihat sebagai materai bagi orang percaya seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Nah, di sini Ibu akan membacakan apa isi dari 2 Korintus 1 ayat 22.
di sini Ibu akan membacakannya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, di sini secara figuratif pemeteraian berarti untuk menandai sebagai alat identifikasi. Nah, yang ketujuh, air. Nah, pada masa akhir ritus di Festival Tabernakel, imam membawa air dari kolam Siloam dan menyiramkannya di saluran samping mesbah di tengah orang beribadah yang sedang menyanyi. Nah, peristiwa itu merupakan peristiwa yang penuh sukacita dalam mengantisipasi kekuasaan Mesias yang selama peristiwa itu Yesus memproklamasikan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, yang kedelapan, angin. Di mana angin merupakan presentasi yang paling alami Roh Kudus karena kata roh atau pneuma yang diterjemahkan angin, demikian pula roh. Nah, dalam penjelasan kelahiran baru Nikodemus, Yesus membandingkan kelahiran oleh Roh Kudus dengan angin. Nah, bisa kita lihat dalam Yohanes 3:8. Nah, di sini dikatakan angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Nah, di sini kelahiran baru merupakan karya kedaulatan Allah yang tidak kelihatan oleh mata, sebagaimana angin yang bertiup. Demikian pula kelahiran baru oleh Roh Kudus. Nah, poin selanjutnya yaitu pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Sebelumnya, di Yohanes 3, Yesus menjelaskan kelahiran baru atau yang melibatkan regenerasi kepada Nikodemus, mengingatkan dia bahwa hal itu telah diajarkan di Perjanjian Lama. Oke, di mana Yesus kelihatannya menunjukkan pada Yeskiel 36, karena kedua bagian itu melibatkan suatu diskusi dari air dan Roh Kudus, dari air dan Roh, dan di mana meskipun bagian firman Tuhan ini berbicara tentang masa yang akan datang, orang-orang percaya di Perjanjian Lama juga akan mengalami regenerasi. Nah, pertama, Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Nah, di Yohanes 4 ayat 16-17, Yesus mengindikasikan bahwa setelah Pentakosta, Roh Kudus akan memulai suatu pelayanan baru bagi orang-orang yang percaya yang tidak sama dengan di Perjanjian Lama. Nah, penekanan dari bagian itu adalah pelayanan baru tentang didiami atau kontras dengan Roh Kudus sekedar bersama dengan mereka dan bersifat permanen, sedangkan di Perjanjian Lama sifatnya selektif dan sementara. Yang kedua, kemampuan untuk melayani, di mana di Perjanjian Lama Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu, di mana kemampuan yang diberikan termasuk kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan artistik untuk tabernakel dan bait suci, dan kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua, Otniel, Gideon, dan kekuatan secara fisik diberikan kepada Simson. Oke. 3. Relasi Roh Kudus dengan Kristus, di mana Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias dan memberikan hikmat, kekuatan, dan pengetahuan kepadanya dalam pelayanannya. Nah, narasi Injil terus-menerus mencerminkan kuasa dari Roh Kudus atau narasi tersebut mencerminkan kuasa dari Roh Kudus dan atas Kristus dalam pelayanannya untuk menggenapi nubuat Yesaya. Hal itu bukan berarti Kristus tidak memiliki kuasa pada dirinya sendiri. Ia memiliki kuasa seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 18. Nah, di sini Ibu akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, di sini kan sudah tertulis kan. Nah, bukan berarti hal itu bukan berarti Kristus tidak mau memiliki kuasa pada dirinya sendiri, tetapi ia memiliki kuasa juga. Nah, yang keempat, kehidupan dan pelayanan Kristus. Nah, Roh Kudus mengurapi Kristus tertulis dalam Lukas 4 ayat 18. Di sini Ibu akan membacakannya lagi.
Lukas 4 ayat 18, beginilah firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Nah, di sini mengindikasikan Kristus diurapi oleh Roh Kudus saat pembaptisannya. Ketika itu Roh Kudus terlihat atas Kristus. Turunnya Roh Kudus atas Yesus menggenapi nubuat. Sebagaimana hanya seorang raja diurapi dan para imam diurapi. Tindakan mengurapi meliputi kuasa. Dalam hal ini Roh Kudus mengurapi diri sendiri dan memberi kuasa pada Kristus untuk pelayanan. Poin yang selanjutnya itu poin terakhir yaitu dosa melawan Roh Kudus. Di sini meskipun kitab suci berbicara tentang dosa melawan Roh Kudus sebagai memadamkan, nah bisa kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Nanti kan juga punya pantau banjir masyarakat bisa melihat apa yang Pemprov DKI sudah lakukan, kesiapan pompa, misalnya pengerukan yang kita lakukan itu juga sudah. Nah, di sini tertulis janganlah padamkan roh. Nah, di sini sudah terbuktikan di mana kita tidak bisa melawan Roh Kudus. Namun di mana mewujud Roh Kudus yang biasanya ada dalam pikiran kita pada waktu dosa melawan Roh Kudus disebut. Dalam membahas dosa melawan Roh Kudus atau Matius 11 ayat 31 sampai 32 di sini Ibu akan membacakannya. Nah, di sini akan membacakannya Matius 12 ayat 31 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, di sini adalah penting untuk melihat dan mempertimbangkan latar belakang dosa yang dilakukan, di mana Yesus telah menyatakan dirinya sendiri pada bangsa Israel melalui pengajarannya dan mukjizatnya. Nah, jadi materi yang Ibu ajarkan, Ibu harap bisa dilanjut kembali ya. Jadi sampai sini pertemuan kita. Selamat siang, shalom. Beberapa topik di mana tentang Roh Kudus. Sebelum kita memasuki lebih dalam, kita harus tahu dan mengerti apa itu pengertian Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi, dia sederajat dalam kualitas ketuhanan dengan Bapa maupun Anak. Di sini saya akan membahas baptisan sebagai karya Roh Kudus. Ada beberapa baptisan karya Roh Kudus. Di sini baptisan Roh Kudus adalah unik bagi zaman gereja, di mana pada saat itu baptisan Roh Kudus unik di dalam gereja. Ya, di situ Roh Kudus selalu memimpin pada saat itu ketika para hamba Tuhan, atau bisa disebut waktu dulu seorang pekabar Injil, yang dimana Roh Kudus selalu memimpin dan selalu menyertai di setiap perjalanan mereka. Yang kedua, baptisan Roh Kudus mencakup semua orang percaya. Di sini dibicarakan bahwa baptisan Roh Kudus mencakup semua orang percaya. Di sini ketika sudah percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus selalu ada buat kita, kita selalu menerima Roh Kudus dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu selalu ada dan memimpin kehidupan kita dan selalu memberikan jalan dan memimpin di setiap kehidupan kita dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan disitulah Roh Kudus selalu bekerja dan memberitahukan bahwa ini seperti ini yang harus kamu lakukan. Ya, yang ketiga, baptisan Roh Kudus membawa orang percaya. Di sini baptisan Roh Kudus membawa orang percaya bahwasanya Roh Kudus itu selalu memimpin di setiap kehidupan kita, di setiap orang percaya. Ketika kita sudah percaya bahwa Roh Kudus selalu ada, Roh Kudus itu selalu memimpin bahwa
dia membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan selalu apa yang menjadi maunya Tuhan, dan Roh Kudus menjadi pengantara Tuhan supaya kita menjadi bisa dinasihati atau bisa diatur jalan-jalan kita. Yang keempat, baptisan Roh Kudus membawa orang percaya dalam Kristus. Di sini baptisan Roh Kudus membawa orang percaya dalam Kristus, bahwasanya Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita, supaya Roh Kudus mau supaya kita bisa lebih dekat kepada Kristus dan lebih bisa berkomunikasi kepada Tuhan dan tidak jauh kepada Tuhan, karena Roh Kudus mau supaya kita dapat diselamatkan oleh Kristus dan tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Yang kelima, baptisan Roh Kudus bukan satu pengalaman saja. Di sini maksudnya baptisan Roh Kudus bukan satu pengalaman saja. Baptisan Roh Kudus memiliki suatu hal yang luar biasa dan membawa kehidupan kita dan menjadi orang percaya dan menjadi lebih dekat dari apa yang maunya Tuhan. Di sini saya akan membahas lagi penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah suatu karunia. Di sini dibicarakan bahwa Roh Kudus adalah suatu karunia. Memang betul ketika suatu karunia, karena pada saat itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia mau naik ke surga, dia berbicara di dalam Kisah Para Rasul bahwa sebelum aku naik ke surga, aku akan menurunkan Roh Kudus supaya ada sesosok untuk menjadi pemimpin kalian. Bahwasanya ketika kita menjadi hal untuk mengabarkan suatu Injil, itu adalah suatu karunia, bahwasanya Roh Kudus selalu ada ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan orang percaya. Ya, di sini memang betul ya, bahwasanya keselamatan, bahwa ketika di hidup kita ada Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita dan menjadi lebih dekat, bahwasanya itu berbicara tentang keselamatan. Karena kenapa? Ketika Roh Kudus tidak pernah sama sekali untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi Roh Kudus selalu membawa kehidupan kita menjadi orang percaya, menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan tidak jauh dari Tuhan. Yang keempat, pemeteraan Roh Kudus adalah satu dari banyak karya Allah yang ditujukan kepada orang percaya untuk menjamin keselamatan. Ya, di sini ketika satu dari banyak karya Allah yang memenuhi di bumi ini, dasar dari kita yang tidak mengetahui seperti apa karya Allah. Tetapi ketika Roh Kudus masuk di dalam hati kita dan kita bisa membuka hati kita, di sini bisa dipastikan bahwa bisa dijamin keselamatan itu pasti ada buat kita. Karena kenapa? Ketika setiap orang yang menerima Roh Kudus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mendapatkan suatu jaminan bahwa kita masuk ke dalam kerajaan Allah atau keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Yang kelima, ide prinsipil dari pemeteraian Allah pemilikan. Bahwa di sini dibicarakan ide prinsipil dari materai adalah pemilikan. Di sini dibicarakan bahwa hidup kita itu hanya bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus Roh Kudus supaya untuk memimpin kehidupan kita, supaya kita berjalan ini sesuai dari kehendak Tuhan. Dan kita tidak lari dari kenyataan. Karena kenapa? Banyak orang ketika dipimpin Tuhan, manusia itu tidak akan pernah suka untuk diatur-atur atau tidak bebas. Karena disitulah Tuhan mengutus Roh Kudus supaya di setiap orang yang menerima Roh Kudus itu akan menjadi milik pribadinya Roh Kudus, supaya kita dipimpin dan menjadi milik pribadinya Tuhan Yesus, agar kita mau membuka hati supaya kita tidak jatuh dari dosa
tidak menerima keselamatan, tetapi terimalah bahwa Tuhan atau Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa menerima keselamatan. Sebenarnya Roh Kudus memimpin kita bukan untuk supaya kita tidak bebas, tidak. Sebenarnya memang terasa sulit ketika hidup kita diatur, terasa sulit ketika hidup kita selalu dibatas-batasi. Tapi ingatlah bahwa dunia hanya sementara. Ketika engkau tidak menerima Roh Kudus, itu tidak akan bisa engkau terima keselamatan dari Tuhan. Ya, di sini saya akan membahas lagi karunia Roh Kudus. Ada begitu banyak karya karunia Roh Kudus dan banyak hal yang kita terima dari Roh Kudus. Ya, seperti apa? Di sini mujizat. Kita bisa melihat dari Alkitab banyak sekali tentang mujizat-mujizat yang diadakan. Mujizat-mujizat yang diterima orang-orang yang belum percaya maupun orang percaya. Di sini mujizat itu tidak asing lagi bagi kita, bahwa mujizat itu berasal dari Tuhan dan diutus dari Roh Kudus supaya selalu ada penyertaan. Ya, mujizat itu berbicara tentang bukan hanya kesembuhan atau bukan hanya mempermasalahkan apa, tetapi mujizat itu seperti kita bisa lihat bahwa Rasul Paulus ketika dia belum bertobat, Rasul Paulus adalah orang yang suka menganiaya orang percaya, tetapi Tuhan Yesus menghentikannya dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus ini bekerja melalui untuk memimpin Paulus supaya menjadi orang yang berjalan yang benar. Ya, di sini penginjilan. Ketika ada seseorang yang ingin melakukan penginjilan, dia itu butuh Roh Kudus. Karena kenapa? Tanpa Roh Kudus, orang itu tidak akan bisa untuk berbicara lebih lancar. Karena kenapa? Roh Kuduslah yang berbicara ketika kita dalam suatu penginjilan. Roh Kuduslah pendamping kita supaya kita bisa menjadi orang yang cakap dan berbicaranya lancar, supaya orang itu bisa terkena dan tersentuh ketika kita menyampaikan penginjilan kepada orang yang belum percaya. Yang kelima, pendeta dan pengajar. Di sini pendeta bukan hanya saja sebagai gelar atau sebagai bisa dibilang naik member, tetapi di sini pendeta harus betul-betul ketika ingin berkhotbah dan ingin untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Tanpa Roh Kudus dia tidak akan bisa berbicara. Tanpa Roh Kudus dia tidak akan bisa melayani. Tanpa Roh Kudus hidupnya tidak akan pernah dipimpin. Karena kenapa? Roh Kudus selalu memimpin setiap orang percaya dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan banyak orang ketika hanya mengandalkan dirinya sendiri saja, itu tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Karena kenapa? Tanpa Roh Kudus, hidup seseorang tidak akan pernah dipimpin dan menjadi orang yang selalu jatuh ke dalam dosa, yang tak pernah dan berulang-ulang kali ketika dia berjalan di dalam kehidupan dunia ini. Yang kelima, melayani. Ya, di sini melayani, berbicara melayani, Roh Kudus selalu ada. Karena kenapa? Tanpa pemimpin Roh Kudus, kita tidak pernah akan bisa melayani. Karena kenapa? Roh Kudus itu selalu ada. Jangan bilang Roh Kudus itu tidak ada. Karena ketika kita melayani, sebenarnya Roh Kudus itu masuk ke dalam kita. Kalau kita percaya, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena kenapa? Roh Kudus membawa kita menjadi orang percaya dan membawa kita menjadi orang yang bisa dan luar biasa untuk dipakai. Lebih dalam lagi,
dan talenta kita makin bertambah ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yang kelima, murah hati. Murah hati ini sangat sulit untuk dilakukannya bagi manusia. Seperti bisa kita contoh ketika kita melakukan suatu kebaikan. Mungkin kebaikan kita itu diinjak-injak. Banyak sekali yang dilakukan manusia seperti itu. Dan bisa ibaratkan kata, kalau kata kejamnya, gak tahu diri. Tetapi ketika kita Roh Kudus itu selalu hati kita ada, murah hati itu selalu ada buat kita. Karena kenapa? Roh Kudus tidak akan pernah adanya suatu kedendaman untuk membalas. Tetapi bagaimana Roh Kudus memimpin kita supaya kita selalu murah hati, selalu diingatkan murah hati, agar engkau tidak jatuh ke dalam dosa yang sama yang dilakukan oleh orang yang pernah dilukai, orang yang pernah dilukai oleh kau, katanya kan. Jadi buat kita semua, selalulah murah hati. Percayakan pada Tuhan bahwa hidup kita tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa untuk saling membalas kejahatan. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika kebaikanmu diabaikan, jangan pernah balas kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Ya, yang selanjutnya memberi. Ya, memberi ini memang satu hal yang unik, satu hal yang benar-benar bisa yang dilakukan semua orang. Tetapi memberi ini apakah kita ikhlas atau tidak? Ya, memberi ini terkadang ada orang memberi suatu hal untuk bisa membanggakan dirinya supaya dilihat orang, oh ini baik sekali. Tidak. Tetapi di sini memberi, Roh Kudus selalu mengajarkan kita bahwasanya kita harus memberi. Kita harus selalu memberi tanpa adanya suatu hal. Kudus selalu memberi supaya kita diajarkan untuk memberi, bahwasanya tanpa ada suatu hal yang untuk dibalaskan kepada kita, tetapi kita ikhlas untuk melakukan apa aja. Tetapi ketika kita memberi, kita ikhlas karena Roh Kudus sudah berbicara bahwasanya ketika engkau memberi, engkau akan mendapatkan apa ya, dan berlipat ganda. Yang selanjutnya, memimpin. Di sini Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita. Percayalah, ketika engkau mengikuti suatu proses yang dipimpin oleh Roh Kudus, percayalah bahwa hidupmu akan tanpa adanya suatu hal yang saling balas-balasan ketika kita memberi. Jangan pernah ada berpikir seperti itu, tetapi berilah apa yang ada padamu dan lakukanlah itu supaya kau menjadi orang yang percaya dan bisa dilihat dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah menjadi berkat bagi orang lain dan menjadilah berkat bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya, hikmat. Hikmat ini berbicara tentang suatu karunia yang diberikan Yesus Kristus, dan di dalam Amsal 1 ayat 7 dibicarakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di situ dibicarakan bahwa orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena kenapa? Orang bodoh tidak memakai hikmat yang diberikan Tuhan. Orang bodoh tidak memakai apa yang diberikan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia memakai semua hikmat yang diberikan Tuhan dan menjadi orang-orang yang takut dan memberikan hikmat kepada orang lain, supaya hikmat yang diberikan Tuhan supaya bisa mengalir lagi. Karena hikmat ini berbicara tentang pengetahuan yang diberikan Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat, tetapi bagi orang yang setiap orang percaya dan takut akan Tuhan, itulah yang diberikan kepada kita dari Tuhan. Yang kelima, pengetahuan. Pengetahuan ini berbicara tentang seperti apa sih
yang Tuhan mau. Pakai Tuhan kasih pengetahuan supaya kita mengerti dan bisa mengambil suatu tindakan. Apakah kita mengambil suatu jalan hal yang benar atau sebaliknya mengambil jalan hal yang salah. Di sini kita harus putuskan seperti apa jalan kita, karena Tuhan sudah memberikan otak dan pengetahuan. Jadi pakailah itu ketika engkau mempunyainya. Jangan pernah untuk menolak apa yang menjadi maunya Roh Kudus. Tidak, tetapi bukalah pintu hatimu supaya engkau memiliki pengetahuan dan sepikir dengan Allah bahwa dan pengetahuan itu akan tahu seperti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ya, di sini pembahasan selanjutnya menolong. Menolong ini banyak orang yang suka menolong. Banyak orang yang suka apa? Tetapi menolong ini haruslah dengan rasa dan takut akan Tuhan. Artinya haruslah dengan jalannya Tuhan ketika engkau menolong, tanpa adanya suatu maksud dan tujuan yang aneh-aneh. Tapi biarlah pertolongan itu untuk orang lain supaya engkau menolong orang lain. Jadilah menjadi berkat. Jangan pernah ada maksud dan tujuan yang gak jelas dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, yang selanjutnya bahasa lidah. Di sini kita bisa lihat bahasa lidah. Seperti apa bahasa lidah? Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1. Di situ berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana pada saat itu ketika Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga, di situ Tuhan Yesus bilang bahwa aku akan menurunkan Roh Kudus dan engkau akan menerima Roh Kudus dan engkau bisa berbahasa roh. Di sini bahasa lidah artinya Roh Kudus yang berbicara. Roh Kudus berbicara ketika Roh Kudus itu masuk, dan kita tidak tahu apa yang kita omongi karena itu berasal dari bahasa Tuhan. Kita tidak mengerti apa artinya, tetapi hanya Tuhan yang tahu seperti apa diri kita dan bahasa yang kita pakai. Ya, sekian dari saya, dari penjelasan sebelumnya. Semoga menjadi bertambah pengetahuan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.